Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Koirudin Official, channel yang membahas tentang informasi sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang 8 hal yang harus diperhatikan ketika menjadi anggota program Keluarga Harapan. Nah, sebelum saya menjelaskan 8 hal tersebut, jangan lupa yang suka dengan video ini bisa langsung tekan tombol like. Nah, jika ingin bertanya atau saling berbagi informasi, bisa langsung komen di bawah. Dan jika ingin berlangganan dan selalu menerima informasi terbaru dari channel saya, bisa langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, dan tidak lupa ya, jaga selalu protokol kesehatan karena memang pandemi virus corona di Indonesia masih berlanjut ya, belum ada tanda-tanda selesai karena terus berkembang. Jadi harus menjaga terus protokol kesehatan. Baik, kira-kira apa 8 hal tersebut ya. Jadi hal-hal ini adalah yang perlu diperhatikan sebagai anggota Keluarga Harapan atau yang sudah aktif menerima bantuan program Keluarga Harapan selama ini. Jadi untuk yang pertama adalah gini, yaitu tidak boleh terjerat dengan rentenir. Nah, maksudnya gimana? Jadi sebagai anggota PKH itu tidak boleh terjerat oleh utang yang sangat membebankan dengan pengembalian atau bunga yang sangat besar, yaitu dengan berhubungan dengan rentenir. Jadi jangan sampai sebagai anggota PKH terkena utang rentenir, karena itu sangat membebankan dan nantinya bisa mempengaruhi kelangsungan hidup anggota PKH. Dan ada ketegasan sendiri bagi yang anggota PKH yang masih berhubungan dengan rentenir seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah tidak mengambil uang atau dana PKH 3 kali berturut-turut. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, seperti informasi terbaru surat edaran dari Kementerian Sosial pada bulan Oktober ini, Oktober lalu ya, karena ini sudah tanggal 1. Itu mengatakan bahwa jangan sampai tidak mengambil uang atau dana PKH 3 kali berturut-turut. Nah, nantinya kalau masih 3 kali berturut-turut nanti bisa terblokir KKS-nya karena disinyalir atau dianggap tidak membutuhkan bantuan PKH. Maksudnya apa 3 kali ini? Yaitu sudah kita ketahui bahwa PKH itu cair 1 tahun sebanyak 4 kali atau 4 tahap. Jadi selama 4 tahap tersebut atau yang 3 tahap itu hanya ditabung atau di saldonya itu hanya berada di tabungan, hanya menabung terus. Nah, itu terjadi 3 kali. Nanti kalau terjadi 3 kali KKS-nya pada tanggal 25 Desember ini, nah itu bisa diblokir seperti itu. Jadi boleh saja menabung, tapi jangan sampai 3 tahap atau 3 kali pentransferan itu masih ditabung karena dianggap tidak membutuhkan. Nah, yang ketiga adalah mengetahui jumlah bantuan yang diterima. Jadi sebagai anggota PKH, ibu-ibu harus mengetahui apa saja bantuan yang diterima dan jumlahnya berapa. Jadi semisal kalau ibu-ibu memiliki tanggungan anak SD, SMP, itu kira-kira berapa? Kalau SD berarti per tahap 225 dan SMP berarti 375. Berarti totalnya menjadi sekitar 600. Jadi harus mengetahui itu.
Jadi tidak mengetahui dana PKH itu kan lucu. Jadi misal tanggungannya apa harus diketahui dan jumlah besarannya berapa juga harus mengetahui seperti itu. Terus yang keempat, ini yang pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang terjadi pada bulan Oktober karena memang pencairannya ternyata sudah diberitahukan pada minggu ke-1, ternyata akhirnya bisa menyeluruh itu pada minggu ke-4 Oktober bulan ini, yaitu PKH adalah bantuan bukan gaji. Jadi jangan sampai menanyakan terus menerus karena namanya bantuan, kadang gaji saja bisa telat dan juga bisa, apalagi seorang bantuan, nah itu kan juga bisa telat. Itu pertanyaan seperti pada bulan Oktober lalu. Tapi yang terpenting itu bukan itu. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita buka PM ya, itu bahwa PKH itu adalah sebuah bantuan. Jadi bantuan itu hanya membantu, tidak memenuhi seluruh kebutuhan dari ibu-ibu atau KPM PKH. Jadi hanya membantu sekedar saja, tidak untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang kelima adalah jangan mengumbar permasalahan PKH di media sosial, tapi tetap komunikasi dengan pendamping masing-masing. Jadi jangan sampai terjadi ketika ada masalah tidak cair ataupun yang lainnya itu langsung diupload di media sosial, Facebook dan sebagainya, sehingga menjadi pemberitahuan yang tidak benar. Meskipun itu menurut ibu-ibu itu benar, tapi ternyata ketika dikomunikasikan dengan pendamping itu ternyata tidak sesuai. Jadi jangan ketika ada permasalahan sedikit langsung posting atau mengupload di media sosial, tapi tetap komunikasi atau bertanya dengan pendampingnya masing-masing. Terus yang keenam, yaitu selalu melapor ke pendamping jika ada perubahan komponen. Nah, seperti pada bulan ini sampai tanggal 5 November ya, itu ada namanya pemutakhiran. Jadi selalu melapor, ibu-ibu selalu melapor kepada pendamping bagaimana perubahannya, apakah ada lansia sudah masuk atau pindah sekolah, nah, atau sudah lulus, sudah mungkin ya ada lulus ya, karena memang ini belum ajaran baru seperti itu. Jadi ada perubahan hamil atau sudah melahirkan, selalu update dan selalu melapor kepada pendampingnya masing-masing. Terus yang ketujuh itu adalah wajib mengikuti pertemuan kelompok ya, karena memang pada waktu sebelum pandemi itu anggota PKH itu wajib mengikuti pertemuan kelompok. Tapi karena terkendala pandemi ini banyak tertunda. Tapi meskipun ada, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Itu ada hal yang wajib karena memang ini adalah bentuk tanggung jawab dari pendamping juga melakukan edukasi atau pengajaran kepada pemberian informasi atau materi kepada KPM PKH. Jadi itu wajib hadir karena memang kehadiran ini juga mempengaruhi cair dan tidaknya bantuan PKH. Seperti itu. Yang kedelapan yaitu atau yang terakhir, melaksanakan kewajiban sebagai anggota PKH. Maksudnya seperti ini. Jadi seperti sekolah itu sebenarnya kita itu ada namanya verifikasi. Jadi setiap 3 bulan itu ada verifikasi kita ke sekolah maupun ke posyandu atau puskesmas. Jadi bagaimana balita itu rutin enggak pergi ke atau merisahkan atau mengunjungi, selalu konsultasi dengan bidan. Jadi ada verifikasinya. Pemberian apa itu kalau tidak terpenuhi nanti bisa mempengaruhi juga dalam pencairan dana PKH. Dan kedua yaitu sekolah itu misal 1 bulan ada hari efektif 30, jadi itu kewajiban dari siswa itu harus 85% kehadiran harus hadir. Jadi seperti itu. Jadi sebagai kewajibannya, kalau karena sekarang masa pandemi tapi tetap mengikuti prosedur itu. Kalau tidak masa pandemi harus hadir 85% kehadiran dari hari efektif atau hari masuk sekolah. Ya, jadi mungkin itu. Jadi hal 8 hal tersebut harus bisa diperhatikan sebagai anggota PKH. Jadi tentunya ini menjadi pegangan
untuk ibu BKPN supaya aman dan juga tidak terkena masalah di kemudian hari, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika memang ada yang memerlukan informasi ini bisa langsung di-share kepada teman yang membutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.